Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan bahas soal-soal yang ada di bab 3. Bab 3 sendiri adalah pembahasan tentang sekuritas dilusian atau istilahnya adalah dilutive securities. Apa sih sekuritas dilusian atau dilutive securities? Adalah kondisi di mana surat berharga seperti waran, opsi atau obligasi itu dapat diubah atau istilahnya dapat dikonversikan, ya, dikonversikan terhadap saham biasa. Apa sih pengaruhnya ketika surat berharga dikonversikan terhadap saham biasa? Ini akan mempengaruhi terhadap jumlah saham yang beredar, ya. Kemudian akan berdampak pada penurunan nilai laba per saham. Makanya kenapa ketika pembahasan sekuritas dilusian itu berpengaruh atau berkaitan dengan nilai laba per saham, nah ini akan berdampak ya, sehingga di sini kaitannya teorinya sekuritas dilusian berkaitan dengan teori earning per shares ya. Nah, ini sedikit materi tentang intinya sekuritas dilusian. Baiklah, sekarang kita akan bahas soal 3. Soal 3 diketahui Angelo Corporation menerbitkan 4.000 lembar obligasi yang dapat dikonversi. Istilahnya adalah convertible bonds ya pada 1 Januari 2014. Nah, jangka waktu obligasinya selama 3 tahun dan diterbitkan pada nilai nominal 2.000 per lembar ya. Maka total obligasinya sendiri yaitu 4.000 lembar yang akan kita konversikan dikali nilai nominal obligasi ya, yaitu sebesar 2.000. Maka total obligasinya adalah sebesar 8 juta. Ini sudah diketahui di dalam soal ya, 8 juta. Kemudian bunga obligasinya sebesar 6% ya. Berarti di sini obligasi itu adalah berpengaruh terhadap interest. Maka interestnya itu sebesar 6% dikali total prinsipal 8 juta ya, yaitu sebesar nilainya 480.000. Kemudian di sini diketahui juga dalam soal akan dikonversikan ke 250 lembar saham biasa dengan nilai nominal 2. Kemudian diketahui juga suku bunga pasar obligasinya adalah sebesar 8%. Nah, sekarang kita akan mulai perhitungan. Tujuannya adalah seperti kita membahas tentang obligasi ya. Pada waktu di bab 1 kita bahas tentang bond payable. Ya, targetannya kita akan menghitung berapa total present value ya atau future value dari bondnya sendiri ya. Nah, itu dihasilkan dari tingkat prinsipal 8 juta akan dikalikan dengan diskon faktor. Diskon faktornya yaitu yang senilai 8%, yaitu dari total tingkat suku bunga pasar ya, yang 8%. Kemudian akan ditambahkan dengan present value dari interest ya, sama. Di sini kita akan hitung juga diskon faktor untuk interest yang sebesar 8% tingkat suku bunga bond. Nah, apabila kita buatkan tabel akan nampak seperti ini. Berarti di sini kita akan hitung dulu present value dari prinsipal yang senilai 8 juta ya, akan dikalikan dengan diskon faktor 8%. Nah, ini sudah kita bahas ya rumusnya ketika mencari diskon faktor, atau kita bisa lihat di tabel ya, atau dengan rumus waktu pertama itu adalah rumusnya 1 dibagi 1 ditambah tingkat interest pangkat 3. Maka akan menghasilkan sebesar nilainya apabila sudah kalian hitung 0,7938 ya. Maka total present value-nya adalah 8 juta dikali 0,7938. Hasilnya adalah 6.350.658
Ya, kemudian ditambahkan dengan present value dari interest ya. Berarti sekarang adalah penjumlahan dari interest ya. Interestnya sendiri adalah totalnya sebesar 6% dikali 8 juta, yaitu sebesar 480.000. Nah, sama dikalikan diskon faktor. Untuk diskon faktor interest, kita rumusnya menghitung dengan present value anuitas ya, present value anuitas. Rumusnya itu seperti yang di pembahasan obligasi, ya Ibu ingatkan kembali adalah 1 min, ya, kita hitung dulu yang ada dalam kurungnya, 1 dibagi 1 plus I pangkat T, T-nya itu lama obligasi ya. Nah, kemudian nanti hasil ini akan dikurangi 1, totalnya akan dibagi dengan tingkat interest. Maka apabila sudah kalian hitung, nilainya itu adalah sebesar 2,5771. Ya. Maka total present value-nya adalah 480.000 dikali 2,5771 menghasilkan 1.237 ya 007. Nah, maka di sini kita akan bisa langsung menghitung total dari present value atau present value dari obligasi yang dikonversi atau convertible bond ya, yaitu nilainya sebesar 7.587.664 ya. Kemudian di sini setelah kita menghitung total present value convertible bond, kita akan bandingkan dengan nilai prinsipal obligasinya sendiri ya, yaitu yang sebesar 8 juta. Ya, berarti terdapat sebuah selisih ya. Selisihnya sendiri yaitu sebesar 412.336. Nah, ini apakah selisih laba atau selisih rugi? Ketika nilai bondnya 8 juta ya, sedangkan yang dikonversinya lebih kecil, maka perusahaan Angela akan mengalami premium ya atau laba. Dan premium ini akan kita amortisasi. Nah, makanya sekarang kita akan hitung tingkat amortisasinya atau nilai amortisasinya dengan menggunakan table ya. Tabelnya berarti kita mempunyai 3 periode ya selama 3 tahun ya. Jadi di sini kita akan buat tabel tentang periode, kemudian tanggalnya, tanggal ya. Kemudian adanya pembayaran bunga ya, interest payment. Ya, kemudian adanya interest expense. Ya, dan amortization tabelnya, dan terakhir adalah tentang carry value-nya ya, atau nilai present value-nya. Pada periode yang pertama, kita beranjak dari carry value ya, yaitu pada periode 0. Carry value-nya adalah sebesar total present value dari prinsipal dan interest ya, yaitu sebesar 7.587.664 ya. Kemudian kita akan hitung ya periode yang pertama, periode ke-1, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2014 ya, pada waktu adanya konversi. Interest payment-nya berarti sebesar, kita langsung aja ya, tahun 2015 ya. Nah, tahun 2015. Jadi periode yang kedua ya. Kita sudah menghitung interest payment, yaitu sebesar yang 6%. Totalnya ini selalu nilai yang kita keluarkan senilai 480.000. Berarti sampai tahun ketiga ya, tahun kedua juga sama, yaitu 1 Januari tahun 2016 ya, senilai 480.000 ya. Dan tahun ketiga juga sama, 1 Januari 2017 senilai 480.000.
Nah, interest expense-nya itu adalah yang 8% ya. 8% itu dihitung dari 8% dikali carry value setiap periode. Berarti periode pertama adalah 8% akan dikali dengan 7.587. Maka menghasilkan nilainya 607.013 ya. Maka amortization-nya adalah sebesar selisihnya. Selisihnya yaitu 607.13 akan dikurangi dengan 480. Maka amortisasinya senilai 127.13 ya. Dan carry value-nya berarti ini akan dihitung ya. Perhitungannya yaitu dari carry value periode pertama 7.587.664 akan, karena di sini premium berarti akan ditambahin ya. Berarti kita akan tambah ya, ditambah 127. Maka carry value-nya adalah 7.714 ya 678. Kemudian sekarang periode yang kedua juga sama. Interest expense yaitu dari 8% dikali carry value periode sebelumnya yaitu 7.714. Maka hasilnya apabila sudah kalian hitung senilai 617 ya 174. Maka selisihnya amortisation-nya 617.174 dikurangi dengan 480. Maka menghasilkan 137.174. Maka carry value seperti biasa ditambahkan 7.714 ditambah 137.174. Hasilnya 7.851.852. Nah, sekarang periode terakhir juga sama, interest expense yaitu sebesar 8% dikali carry value periode sebelumnya 7.851.852. Maka menghasilkan nilainya 628.148. Amortisation-nya berarti selisihnya yaitu sebesar 148 ya, 148. Ini dari 628.148 dikurangin 480.000 ya. Kemudian hasilnya adalah 7.851.852 akan ditambahkan dengan 148.148. Ini dibulatkan aja, totalnya itu harus sebesar 8 juta. Nah, ini table carry value dengan amortization, yaitu pertanyaan dari soal yang A. Sekarang soal B, pertanyaannya jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi yaitu pada awal 1 Januari 2014 ya. Jurnalnya berarti kita akan menerima senilai nilai obligasi ini yang B ya, yaitu cash-nya di sebelah debit sebesar total obligasinya yaitu 4.000 lembar dikali 2.000 sebesar 8 juta rupiah. Ya. Di kreditnya adalah karena kita mengeluarkan bond, berarti bond payable senilai. Nah, ini kita hitungnya adalah sebesar present value di sini. Jadi bukan nilai nominal lagi ya, yaitu sebesar 7.587.664. Ya, maka selisihnya adalah share premium ya, labanya yaitu sebesar 412.336. Nah, ini pertanyaan yang soal B. Soal C, pelunasan obligasi secara cash pada jatuh tempo, kita langsung aja ya. Berarti debitnya adalah bond payable pada cash, yaitu sebesar total nilai obligasinya 8 juta rupiah. Nah, demikian pembahasan soal 3. Apabila ada yang tanyakan, silahkan ya ditanyakan dalam forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.